Beberapa tahun terakhir, Marshanda kerap kali menjadi buah bibir karena kontroversi dalam hidupnya. Hal ini diawali saat Caca mengupload video curahan hatinya tentang kehidupan masa kecilnya di media sosial. Lagu ini kayak paling cocok buat teman-teman SD gue yang musuhin gue waktu gue SD. Gue gak pengen temen gue struggle kayak orang gila di sekolah gue sendiri. Yang jahat-jahat. Makan nih. Drama rumah tangga antara dirinya dan Ben Kasyafani pun penuh dengan konflik dan kontroversi. Tidak berhenti sampai di situ, kisah drama antara Marshanda dengan sang ibu pun tak luput dari kontroversi. Caca melaporkan sang ibu ke polisi karena merasa diperlakukan tidak adil dan melanggar hak-hak kemanusiaan. Selain karena masalah honor dan pekerjaan, artis cantik ini mengaku sempat dipasung 8 hari sejak di Rumah Sakit Abdi Waluyo karena masalah kejiwaan oleh sang ibu. Kemelut kehidupan kontroversial Marshanda pun berlanjut. Publik kembali dikejutkan dengan berita seorang pengemis yang terjaring Dinas Sosial Jakarta Selatan, Irwan Yusuf, dan sosok tersebut mengaku sebagai ayah Marshanda. Setelah sempat bertemu dengan sang buah hati di Dinas Sosial, kabarnya sang ayah yang tadinya diamankan oleh keluarga kini kembali menghilang dan tidak diketahui rimbanya. Saya tuh ketawanya cuma satu, Mas. Enggak deh, tadi melihat kehidupan Marshanda tuh kayak sinetron berapa episode gitu ya, udah ratusan episode itu. Sinetron bidadari gitu yang waktu itu kalau bintangin inget gak sih? Gue tuh inget banget. Lo inget gak? Yang ngomong gitu ya? Gue? Kenapa gue gitu ya? Kenapa sih harus gitu? Coba kalau sekarang Cah ngomong gue nya gimana? Gue. Kalau sekarang gue. Dibagus-bagusin. Kurang ini aja, kurang dala. Dala, iya nggak dala itu emang. Gue. Tapi ya ngomong-ngomong soal itu, aku juga kemarin ngobrol sama Egy, gila ya kenapa hidup gue kayak sinetron, dan emang temen gue juga ngomong gitu sih ke aku dari dulu. Kayak film. Drama banget gitu gak sih, Cak? Tapi enggak nggak mau terima. Semua orang tuh juga punya dramanya masing-masing, cuman ada yang lain mah bukan ketahuan, artis, ada yang Cak. enggak. Ini kan itu aja artis. bedanya. Oh, Bener gitu. nggak? Ya kan? Ini tepuk tangan. Tepuk tanganin apaan? Orang hidup penuh drama, tepuk tangan. Orang tadi habis lihat video isinya orang kasihan, tepuk tangan. Tapi nggak tahu makanya gimana rasanya gimana kalau tadi melihat kilas balik hidup seorang Marshanda kok kayaknya apa ya penuh dengan batu kali gitu. Batu kali. Kalau batu kerikil kan masih kecil-kecil, ini kayaknya tuh penuh masalah gitu Marshanda. Gimana menjalani? Mungkin karena ketahuan aja kali, semua orang juga banyak yang punya masalah cuman nggak ketahuan. Ada sih satu obrolan menarik yang waktu itu aku sama Egy, pokoknya lagi makan siang kita ngomongin itu. Ini aneh banget, aku sampai kayak terkaget-kaget. Egy tuh yang padahal udah deket banget ya sama aku ya, maksudnya dia termasuk orang deket banget, ternyata masih mikirnya begitu gitu. Kayak seakan-akan dia orang luar atau wartawan atau apa gitu. Jadi kita ngobrolin ya berita-berita kayak gini, tapi sebelum kejadian papa nih, masih udah sebulan lalu gitu. Terus dia bilang, oh kita ngomongin Miley Cyrus. Terus dia gitu, Egy bilang, tapi kamu tuh kayak gitu kan ya? Dia bilang gitu, kamu tuh yang apa maksudnya, so aku nanya, hah? Maksudnya? Iya kamu tuh selama ini yang ada berita-berita segala macam tuh kamu, usaha kamu buat ngilangin image lala banget kan ya? So, kayak, aku kaget sampai aku ketawa, karena oh my god Egy kamu tuh konyol banget. Aku mikir, jadi kayak seakan-akan tuh strategi manajemen ngerti nggak? Tiap tahun ada yang baru, tiap tahun ada lagi. Dan bilang ke dia nggak pernah Gi, makanya aku cerita ke kamu ini tuh semuanya freak banget. Beberapa hal waktu itu aku ngobrolin sama dia, ada beberapa kejadian. Oh gitu, dia bilang, hah serius? Jadi tuh nggak sengaja baby? Nggak sengaja semua, nggak ada yang sengaja. Jadi lucu juga gitu, aku juga Emang nasib lu aja berarti ya?
Iya kan nggak sengaja nggak dibuat kan? Iya nggak sengaja. Memang jalan hidupnya emang seperti itu. jalannya diaturnya kayak gitu. Oke. Oke, tapi terakhir kan ceritanya ayah ya, papa ditangkap dinas sosial. Tapi tadi udah dijelaskan bahwa katanya papa itu bukan lagi ngemis ya? Iya enggak, emang papa nggak ngemis dan udah lama juga tinggal di daerah itu. Jadi udah sering juga, maksudnya kayak ya ke rumah-rumah tetangga apa segala macam. Cuman pas kebetulan dinas sosial lewat, terus papa ketangkep kayak pas lagi sial doang apa gimana nggak ngerti gitu. Dan memang penampilan papa kadang-kadang bener-bener berantakan, kotor gitu loh. Jadi orang mikirnya gitu. Nah, yang kita nggak tahu adalah kehidupan papa kamu di luar itu seperti apa sebenarnya? Kehidupan papa. Iya, nah itu yang kita nggak tahu sebenarnya. Papa siapa nih mas? Papanya Caca apa papa aku? Papa saya aja. Yang jelas, so, aku juga kan masih punya papa. Papa saya pengen ketemu kamu katanya. Coy, bukan apa-apa, sekalian loh. udah meninggal. Bukan serius meninggal. Jangan bercanda mas Dedi, ini suka gitu deh. Orang ternyata. Kemarin mimpi gitu, pengen Mimpinya ketemu apa? Sika katanya. Serius. Iya, beneran. Kalau misalnya susah, papa bawalah nanti. Mas duluan aja, Hah? duluan aja. Ya kita bareng lah gimana? Jangan loh. Horor dong. Terus Cak gimana? Syuting dulu ini. Oh iya, syuting Oh iya, dulu. syuting. Iya. Apa kehidupan papa? Betul. Emang dari aku waktu umur 15 itu ketemu papa pertama kali lagi, memang selalu keadaan ekonominya tuh minim banget. Selalu keadaan ekonominya susah, rumahnya bener-bener kecil banget, cuman kayak 2 orang split, nah itu udah mentok. Tuh, tunggu, saya harus bayangin 2 orang split dulu. Iya, jadi satu-satu, kok 2 orang nggak ada yang split lebih ya? kecil lagi, bahkan Oke. lebih kecil dari itu. Dan ya aku memberikan setiap kali ketemu papa, aku ngasih support lah semaksimal yang aku bisa ya, dari berbagai macam. Dari usia 15 tahun. tuh 15, ya. Aku pernah kesana juga pas waktu itu lagi banjir kan di daerah sana, so aku bawain baju-baju karena udah pada kotor semua kan barang-barangnya di sana kena banjir. Jadi emang keadaan papa, walaupun dari keluarga papa sendiri udah membantu banyak banget, mensupport papa, pengen biar papa punya pekerjaan yang stabil, tapi dari papanya sendiri memang agak kesulitan untuk manage hidupnya gitu kali ya. Jadinya Tapi keluarga sudah coba membantu. selalu. Makanya tadi ada Tante Lisa dan Tante Lucy. Tante Lucy itu mencoba membantu sebenarnya. Iya selalu kok. Sama Tante Cynthia juga. Dan akhirnya balik lagi seperti itu kan. Baik. Nah, kalau papa pada saat pisah itu punya keluarga baru. Ya, Caca kenal juga. pas udah aku SMA itu aku sempat ketemu sih, pas main ke rumah papa sempat ketemu. Sempat ketemu. Sekarang papa masih dari keluarga itu atau sudah? Udah enggak. Oh, udah sudah. lama udah enggak. Udah lama sudah Udah enggak. lama, heeh. Oke, berarti intinya papa sendirian sekarang. Sendirian. Papa sendirian. Nah, kalau saat ini papa di mana? Caca tahu? Ada lagi sama Tante Lucy. Ada sama Tante Lucy. Karena beritanya kan katanya hilang lagi. Enggak, itu nggak benar. Ada kok, ada sama Tante Lucy. Orang aku teleponan sama Tante Lucy, papa lagi di terasnya lagi ngerokok. Gitu. Berarti sekarang papa tinggal dengan Tante Lucy. Iya, lagi di sana lagi main kayaknya deh tadi. Ada sih papa ada rumahnya sendiri, udah disiapin. Oh, nanti sama. papa. Oh, berarti sekarang udah diurus ya? Udah. Keluarga sudah diurus. Mungkin biar gak hilang-hilangan papanya suruh bikin akun Instagram aja. bener. Jadi update terus. Bener, iya, jadi biar ketahuan ada beritanya di tuh nggak simpang siur mas. Jadi kan begitu. Hari ini lagi di sini gitu Cak. mana. Bener, pinter kamu ya? Iya sih, bener juga. Aku pintar. Iya, pinter. Masa sih? Iya. Tapi papaku Kasih. gaptek gitu-gitu. Ajarin. Ajarin. Iya, terus Papaku aja aku tag ajarin. tempatnya di mana gitu ya. Tag location. Tag location. Tapi hati-hati udah ngerti minta pulsa terus tiap bulan. Papa minta pulsa. Iya bener tag location. Oke. Terus kabarnya juga pada saat papa pertama kali ditemukan katanya luka-luka, terus matanya infeksi. Enggak luka-luka kok, lebay. Cuman kotor aja. Terus udah gitu matanya emang udah lama itu sebenarnya infeksi itu dari 2014 itu. Jadi pas waktu itu aku ketemu papa cerita ini ke pentok, sebenarnya awalnya ke pentok. Terus nggak diobatin, lama-lama jadi infeksi. Jadi memang dia tuh kayak gitu, kalau misalnya diobatin udah nggak bisa. Dan sekarang papa sendiri nggak merasa sakit. Itu sakit tuh nggak, jadi bener-bener kalau mau disembuhin ganti ininya bola matanya. Oh ya? Iya, Tapi bisa melihat. oh, enggak. Agak, kalau dulu sih agak burem papa bilang, kalau sekarang kayaknya udah enggak deh. Berarti Tapi yang sebelah. hanya satu yang bisa melihat. Oke. Nah, ada lagi berita yang mengatakan bahwa Caca ngasih uang 100.000 ke papa. Itu kenapa? Enggak, aku nggak 100.000, tapi rahasia juga sih. 120 lah ya.
102.000 lah. Bedanya tipis banget. Apa? Koko. Bedanya tipis banget. Tadi papanya lagi ngerokok di teras, 20.000 dapat 2 bungkus, lumayan. Lumayan kan? Iya benar-benar. Iya, nyambung nyawa itu 2 hari buat papanya mah. Siapa tahu. Tapi itu nggak bener. Apa? Ya aku ngasih uang untuk papa lah, yang waktu itu ada seadanya pas ada di dompet aku. Ya gitu sih, papa. Bisa keluar kata-kata 100.000 tuh gimana sih? Ya nggak tahu tuh siapa yang bikin dari media mana, terus judulnya jadi 100.000. Sumpah aku nggak tahu deh. Oh. Beneran. Jadi tiba-tiba pas aku dengar ada wartawan yang ngomong pas lagi wawancara gitu rame-rame, Caca katanya abis ngasih 100.000 ke papa, kayak dari mana itu idenya gitu. Tapi aku ngasih kadang, memang kalau ketemu papa biasanya aku ngasih. Tapi tidak 100.000 kemarin ya? Enggak. Itu media yang membuat jadi 100.000. Iya. Oke. Nah, berarti Caca sampai detik ini masih tahu papa ada di mana dan masih berhubungan sama papa? Iya. Apa keinginan Caca apa sebenarnya? Keinginan aku untuk sekarang Untuk sebenarnya papa ya? Iya. Ya supaya keadaan hidupnya lebih baik yang pasti, terus keluarga dari papa juga tenang aja, nggak usah panik, nggak usah apa. Terus kalau aku lihat sih dari papahnya ya sebenarnya dia merasa fine dengan hidupnya sendiri gitu loh. Kalau dari aku ngobrol sama beliau gitu. Cuman kadang-kadang orang di sekitar kan kita prihatin ya, pengen dia lebih baik, meningkatkan taraf hidupnya. Tapi kalau dari orangnya sendiri merasa segitu dia sudah Enough. iya cukup ya, kita mesti menghormati keputusan orang itu dan cara pandang dia terhadap hidupnya gitu. Nah, Dan Caca tetap- sendiri nggak pingin meningkatkan kehidupan papa? Nah itu taraf di hidup aku pastilah, aku pasti pengen. Jadi aku dan keluarga kita gini, jadi caranya aku sama keluarga ngomong sama papa, Pah, Caca sama misalnya Tante Lucy mau membantu papa A, B, C, D, E misalnya. Mudah-mudahan papa terima ya, kita jalanin sebaik-baiknya, tapi sesuai persetujuan papa. Nah ini, Tuh sih. Cak, ini sorry nih, saya kok melihat ada missing link ya di semua cerita ini gitu. Maksudnya, Iya. maksudnya dari semua, I believe, I trust whatever you say about your father. Dari kepedulian Caca dan sebagainya terhadap papa dan sebagainya, tapi ada satu missing link adalah dengan kepedulian keluarga papa dan Caca ke papa, kan harusnya papa sejak dari dulu sebenarnya tidak akan tinggal di rumah kecil, tidak akan hidup susah, tidak akan seperti itu kan harusnya dengan kepedulian Caca. Apa yang membuat itu bisa terjadi gitu? I mean, everyone there care about your father, including you. Ya. Nah, apa yang membuat papa sulit untuk kalian dapatkan gitu? Kalau soal itu aku nggak bisa jawab sejujurnya 100% ya, karena ada beberapa pihak yang mereka punya cara pandangnya tersendiri. Tapi you get what I mean kan? Ngerti maksudnya? banget. Ya, oke. Dan aku juga tahu kok selama itu ada selama ini ada pertanyaan itu di orang gitu, karena emang aku juga ngelihat gitu. Cuman itu ya kembali ke pokoknya yang bisa aku katakan adalah semua pihak itu memberikan yang terbaik yang mereka bisa, walaupun mungkin bagi orang lain masih kurang gitu ya, dan walaupun orang lain insist kok cuman gitu misalnya, tapi aku percaya ada alasan dibalik hal tersebut, dibalik kemampuan mensupport papa yang misalnya kalau buat orang lain ini masih bisa 100%, kenapa sekarang baru 30 gitu ya misalnya, ada alasan dibalik hal tersebut gitu, dan itu alasan yang balik lagi ke kepribadian orangnya masing-masing dan prinsip hidup yang mereka pegang, dan mungkin aku menghormati aja sih, gitu aja. Aku menghormati perbedaan cara menghandle tersebut gitu. Nah, kalau hubungan papa sama mama masih ada hubungan baik? Enggak sih, udah jarang, udah nggak pernah. Udah nggak Papa pernah. sama mama. Tapi mama tahu tentang peristiwa itu? Oh tahu, dan mama malah support banget. Kalau aku teleponan sama mama, orang pas hari pertama aku ke papa ya, ke dinas sosial yang pagi-pagi tuh dia adekku yang laki mau nyusul. Cuman pas dia ngasih tahu dia udah di jalan, akunya udah mau pulang, jadi nggak jadi. Terus mama juga bilang, mama selama ini
Caca melakukan hal yang baik, Mama mendukung, dan Didi Lisha juga mendukung, cuman kita nggak mau aja Caca sampai down ya. Gitu. Kita nggak mau banget Caca sampai stres, capek, nggak tidur atau apa, itu doang. Jaga deh. Nah, Ketika baca papa dari panti sosial not at all, jujur aku udah ada feeling dari dulu bahwa hal sejenis ini akan terjadi. Walaupun picture-nya dulu nggak jelas gitu ya, kelihatan di kepala aku akan ini detailnya nggak. Tapi aku tahu karena memang sejujurnya aku dari kecil kan aku udah aware keadaan papaku seperti ini, gitu ya. Nah, cuman aku tahu bahwa mungkin one day ini orang akan tahu nggak ya gitu. Dan sebenarnya pas aku dulu SMA, aku pernah mau datang ke salah satu acara awards, dan pada saat itu aku lagi pas ketemu papa tuh, lagi sering ketemu papa, terus aku tahu banget banyak orang-orang yang ngeliat papa dari luar tuh nganggap ya sebelah mata gitu, ngeliatin memandang papa sebelah mata karena keterbatasannya dia lah gitu. Dan aku pengen nunjukin dulu ke orang-orang kayak, nih bapak gue yang kalian remehin gue bawa ke awards gitu. Aku pengen ngasih lihat itu karena iya, anaknya sendiri aja kalau ketemu papa masih salim tangan, dan aku kadang-kadang ketika aku pernah jenguk papanya dia lagi sakit gitu. So, ke rumah sakit dan aduh aku tahu banget di situ tuh orang-orang pada ngelihat dia tuh ngeremehin banget, dan aku kayak nih depan kalian semua ya. Aku tunjukkan aku benar-benar hormat sama papa gitu, karena arogan banget sih gitu orang yang ngeremehin orang lain dengan mudah berdasarkan materi, berdasarkan penampilan, berdasarkan jabatan dan sebagainya gitu. Karena kita semua sama menurut aku kita semua. But you do know that hal ini akan terjadi pada saat nanti. Iya, nggak spesifik tahu ini bakal sekarang ya, ternyata sekarang. Iya, tapi aku malah seneng karena aku jadi bisa berbagi nilai ini gitu, berbagi nilai-nilai yang aku yakinin. Ya, which is walaupun papaku ini cuma satu contoh manusia doang ya papa. Ada mungkin orang-orang di luar sana yang mengalami hal yang mirip atau yang sama dengan ini gitu. Cuman aku pengen berbagi aja bahwa untuk kalian atau mereka dalam anggota keluarga kalian atau kenalan kalian yang minim banget ya sebagai pribadi, sebagai seseorang dalam pekerjaannya atau dalam keluarganya tuh minus banget, tapi nggak berarti orang itu terus tiba-tiba jadi nggak punya hak lagi untuk dicintai, untuk diterima, dimengerti, dihormati. Ini baru boleh tepuk tangan. Betul sekali. Baik, menarik sekali ceritanya dan Caca juga ungkapkannya dengan bagus sekali. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.